Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam berjumpa kembali bersama kami di Ruang Tamu Podcast. Pada malam hari ini saya kedatangan salah seorang narasumber kami. Beliau di Parigi Motong ini sangat tidak asing menurut kami karena beliau adalah berprofesi sebagai seorang musisi awalnya, tapi saat ini beliau sudah terjun ke dunia politisi dan dunia aktivis. Nah, beliau sapaan sehari-harinya adalah bernama Bung Tony. Nah, Bung Tony ini adalah salah seorang dari kuasa hukum Bersinar. salah satu tim Bersinar ya. Nah, jadi tema diskusi kita pada malam hari ini adalah bagaimana menakar soal isu hoaks jelang PSU di Kabupaten Parigi Motong. Jadi ini saya hadirkan Bang Tony di podcast pada malam hari ini. Tentunya kita secara bersama-sama bagaimana mendengarkan pandangan hukumnya soal bagaimana isu hoaks ini isu hoaks ini mempengaruhi pemilu begitu. Baik. Kalau menurut Bang Tony sendiri bagaimana itu? Baik, terima kasih Pak Main. Alhamdulillah saya berterima kasih malam ini diundang di acara podcast Ruang Tamu ya. Kaitan dengan isu malam ini yang coba ditanyakan, menakar hoaks menjelang PSU. Iya. Okay. Saya kira gini, bicara hoaks ini coba kita ambil secara definisi apa sih hoaks. Ini kalau kita mengartikan hoaks ini dikutip dari bahasa Inggris adalah berita palsu atau berita bohong yang sengaja disampaikan untuk menyesatkan penerima informasi, dalam hal ini publik. Maka sangat penting sekali hari ini publik ini diedukasi untuk kemudian memfilter atau menyaring semua bentuk informasi yang disajikan, baik itu melalui media sosial dan kemudian media-media lainnya, kira-kira begitu. Bicara soal hoaks ya, pemain. Sejauh apa kira-kira pengaruh hoaks ini terhadap terhadap pemilih nanti di PSU ini? Kalau menurut Bang Tony? Ya, saya kira begini, pemain. Masyarakat kita ini begitu tersebar dari beberapa penjuru dusun desa, sehingga ada orang ya atau masyarakat yang mampu memfilter informasi itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian bisa menerima informasi itu secara mentah tanpa kemudian menelaah apakah sumber ini valid atau tidak pemberitaannya. Sehingga ini dampaknya sangat berbahaya juga terhadap publik. Nah, harapan kita kaitan dengan pertanyaan pemain tadi, apakah kemudian hoaks ini berpengaruh terhadap PSU? Itu tadi pertanyaannya. Sangat juga berpengaruh. Kenapa ini ada kemudian distorsi informasi yang kemudian ini akan berpengaruh terhadap salah satu pasangan calon atau salah satu pendukung pasangan calon. Dan ini memang wajib untuk diantisipasi. Dan ini saya kira bukan saja PR dari penyelenggara pemilu itu sendiri, tetapi ini wajib seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab untuk menangkal informasi hoaks ini sendiri. Sejauh ini sudah ada tidak dari pihak kuasa hukum kandidat Bersinar ini yang dengan tagline Bersinar, Nisar dan Ardi ini menghimpun atau mendapatkan soal isu-isu hoaks yang sedang beredar baik di media sosial maupun di media lainnya. Siap, pemain. Baik, terima kasih pertanyaan itu, saya kira menarik. Per hari ini informasi yang kami terima, saya selaku kuasa hukum dari Bersinar, ada beberapa informasi yang sifatnya yang menurut kami itu hoaks. Pendapat kami bahwa berita itu adalah hoaks, menyesatkan. Seperti apa itu? Saya tidak. Misalnya gini, hari ini ada potongan video yang kami terima ya. Potongan video itu menyampaikan bahwa PSU Parigi Motong itu mengakibatkan tertundanya
di SK-kan ya teman-teman dari P3K. Saya kira ini sangat menyesatkan informasi ini. Berarti berdampak terhadap soal apa ini anggaran atau soal birokrasi atau menghambat apa itu menurut? Jadi gini, saya kira informasi ini yang pertama kita pahami bahwa kaitan tadi pertanyaan apakah hari ini kami menerima berita hoax, ada potongan itu. Yang ini kami juga berniat untuk kemudian melaporkan oknum yang menyampaikan berita hoax itu di ranah Bawaslu maupun di APH lainnya gitu. Nah, tadi ditanya apa pemain? Saya coba ini tadi. Itu berdampak terhadap apa? Tadi kan berdampak terhadap P3K dan birokrasi itu. Jadi penyampaiannya itu saya kira tidak ada hubungan kausalitas antara PSU dengan P3K. PSU ini bicara dalam ranah politik. Itu ya. Kalau P3K ini bicara dalam ranah bagaimana pengangkatan teman-teman menjadi pegawai negeri sipil. Dan itu bukan domain dari KPU, bukan domain dari kandidat, bukan domain dari putusan MK kemarin. Karena mengutip video yang kemudian hari ini beredar luas di media sosial, bahwa PSU itu yang kemudian mengakibatkan terhambatnya teman-teman ini untuk di SK-kan. Seperti itu. Jadi sangat-sangat kembali lagi sangat-sangat menyesatkan. Harusnya informasi-informasi ini mengedukasi bahwa keputusan hukum itu semua pihak harus menghormati. Bahwa PSU itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kalau kita kemudian bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini, tentu kita pahami ada satu asas yang mana berbunyi ini penting untuk kita suarakan. Dalam teori hukum itu res judicata pro veritate habetur. Bahwa keputusan hukum harus dianggap benar dan harus dihargai. Nah, artinya apa? Pihak yang punya kewenangan itu saya kira wajib untuk menyampaikan bahwa ini putusan adalah produk-produk dari lembaga konstitusi. Yang mana pihak yang mengajukan permohonan untuk menguji sahnya atau tidak proses kemarin itu adalah harus kita apresiasi. Mereka ini justru saya anggap bapak demokrasi karena melakukan upaya-upaya itu melalui wadah yang elegan gitu, yang diberikan wadah yang sarana yang diberikan oleh negara dan mereka lalui tempuh melalui jalur yang diberikan oleh negara, yang disiapkan oleh negara, disiapkan oleh negara. Harusnya diapresiasi dong. Tanpa ada kekerasan, tanpa ada kemudian penggiringan massa untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis. Kan itu. Saya kira itu pemain. Terkait dengan tadi saya balik lagi ke belakang dulu. Kapan agenda untuk pelaporan para oknum yang dianggap menyebarkan isu hoax ini yang rencananya akan dilaporkan ke Bawaslu atau kemana? Jadi gini, secara legal formal yuridis, berita hoax ini secara legal, kembali lagi saya bilang, legal yuridisnya itu diatur di dalam KUHP ya, maupun undang-undang IT. Biar tidak keliru, kita lihat ya pemainnya. Biar tidak keliru pemain. Ini juga kita mengedukasi teman-teman atau masyarakat di bawah kan agar hati-hati. Berarti ada pasalnya ya? Oh, ada secara normatif yuridis ada. Misalnya kita bicara pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Di mana bunyinya pasal 28 ayat 1 Undang-Undang, saya bacakan ya Pak Maya, biar tidak keliru narasi yang disampaikan. Nomor Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik barang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik itu ada sanksi pidana. Begitupun di KUHP pemain. KUHP khususnya pasal 390. Di KUHP itu juga diatur ya? Di KUHP diatur juga terkait dengan setiap orang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Bahkan ancaman pidananya dia 4 tahun penjara pemain. Berarti tidak main-main juga ini soal bicara pidananya.
Iya, saya kira isu makanya hoax? penting untuk kemudian hari ini melalui wadah podcast ini kita mengedukasi atau menghimbau atau mewarning masyarakat untuk lebih waspada menggunakan media sosial, jangan membagikan atau sengaja mendistribusikan informasi-informasi yang kebenarannya belum valid Ya, atau tadi yang Bapak sampaikan hoax, ya. gitu kira-kira. Sehingga melalui ini ya saya himbau juga teman-teman atau masyarakat di luar sana, siapapun yang kalian dukung, tapi jaga jangan sampai kemudian menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya menyesatkan terhadap halayak publik gitu. Bisa tidak dicontohkan soal apa itu informasi hoax ini yang seperti yang beredar di media sosial itu seperti apa misal indikatornya sehingga dia itu tergolong bahwa ini adalah isu hoax begitu? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada salah satu paslon menyatakan bahwa dilakukannya atau diulanginya pemungutan suara ulang ini mengakibatkan tertundanya pengangkatan teman-teman P3K. Ini saya anggap wah bahaya juga. Artinya kan timbul antipati teman-teman kalau yang tidak memfilter informasi ini kan bahaya juga kalau tidak diedukasi. Mereka anggap loh ini loh penghalang orang untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Maka penting diedukasi melalui podcast ini bahwa itu berita sangat menyesatkan dan tidak mengedukasi publik. Gitu. Begitu kira-kira Pak Main. Siap. Ya. Sangat menarik ini apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya mau tanyakan lagi kepada Bang Tony sebagai kuasa hukum salah satu pasangan, yakni pasangan Bersinar atau pasangan Nisar dan Ardi ya. Jadi selain isu-isu hoax ini, apakah kemudian black campaign itu juga bagian dari masuk dalam isu hoax atau bagaimana? Nah, kalau kita bicara black campaign, tentu kita bicara dalam ranah pemilu ya. Artinya black campaign ini identik dengan kepemiluan. Bahwa di dalam norma Undang-Undang 7 kalau nggak salah tentang pemilu juga diatur soal black campaign atau negatif campaign. Atau tadi black campaign ini kan bicara tentang apa ya? Ruang lingkupnya bicara soal bagaimana membunuh karakter seseorang melalui black campaign atau negatif campaign tadi juga. Di situ juga tegas mengatur tentang sanksi pidana juga terhadap siapapun dia yang menyampaikan tadi itu. Apakah pasalnya sama dengan yang seperti di tadi saya bicara dalam ruang lingkup bicara tentang KUHP. KUHP kita bicara kalau tadi undang-undang kepemiluan maka dia sifatnya lex spesialis Pak Mas. Lex spesialis mengatur tentang itu. Makanya kita rencana akan kemudian melaporkan bahwa ada dugaan ini black campaign terhadap salah satu paslon. Ini teman-teman Bawaslu punya domain untuk kemudian memanggil, memeriksa apakah ini masuk dalam delik pidana dalam pemilu atau tidak. Nanti domain dari teman-teman Bawaslu. Oke, Bang Ton, kita tahan sejenak, kita rehat sejenak. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Oke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah perjalanan menuju purnama keikhlasan, di mana hati kembali putih dan doa mengalun merdu. Di pintu ampunan yang terbuka lebar ini, saya haturkan maaf atas segala salah baik lisan maupun sikap yang pernah meninggalkan bekas di hati. Saya Rahmatia SP, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Motong, mengajak kita semua untuk bersama menyambut bulan suci Ramadan di
1446 Hijriah dengan hati yang bersih dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 2025 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isram Said Lolo, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional Peknas Provinsi Sulawesi Tengah, mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025. Semoga puasa kita 30 hari ke depan nanti berkah dan membawa keberuntungan buat kita dan semua keluarga. Harapan saya puasa kita laksanakan benar-benar secara totalitas dengan memuasakan mata kita, dengan memuasakan telinga kita dari informasi-informasi yang negatif, dan dengan memuasakan hati kita dari hal-hal yang negatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ton, Siap. terkait soal isu hoax tadi kaitannya dengan tertundanya P3K itu bagaimana itu menurut Anda itu? Ya, Dalam pandangan hukum Anda bagaimana itu? Apa kaitannya dengan PSU kali ini? jadi gini pemain, selaku masyarakat hari ini saya hadir di sini juga sebagai masyarakat mengharapkan atau menginginkan pelaksanaan pemilihan sampai voting day, bahkan sampai nanti ditetapkan siapa pemenang, bahkan pelantikan itu berjalan dengan aman dan damai. Itu harapan kita semua. Iya. Tetapi kemudian hari ini dengan berkembangnya isu-isu hoax ini kita juga jadi kemudian ekstra ketat untuk kemudian mengawal jangan sampai kemudian ini akan mencederai atau kemudian akan lahir kemudian gejolak-gejolak di tengah masyarakat karena informasi-informasi yang sifatnya hoax tadi gitu, tidak mengedukasi bahkan menyesatkan informasi ini gitu. Maka penting untuk kemudian melalui podcast ini kita himbau agar hati-hati, kembali lagi saya ingatkan untuk hati-hati menerima informasi, kita coba cek kebenarannya, kita tabayun informasinya, kita coba buka referensi literasi kita perbanyak, apakah benar informasi itu atau tidak. Nah, kalau ditanya tadi soal putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira putusan ini putusan yang sifatnya final and binding, putusan yang sudah akhir dan mengikat. Artinya, suka tidak suka, mau tidak mau, harus dijalankan. Harus kita hargai, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ini. Gitu. Sehingga, tidak ada kemudian spekulasi liar yang lahir di sana, bahwa kemudian ujuk-ujuk di framing seakan-akan putusan ini kemudian menghambat proses Demokrasi. Bukan menghambat teman-teman P3K untuk kemudian ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil. Iya. Kembali lagi kita jelaskan bahwa itu adalah bukan saja hari ini berita yang kita coba lihat bahwa P3K itu secara nasional ditunda kemudian penetapannya, bukan saja di Parigi Motong. Iya, betul. Secara nasional, dan itu adalah kompetensi domain dari pemerintah pusat. Yes. Bukan domain dari pasangan calon bersinar untuk kemudian mengintervensi apa hubungannya. Justru dengan PSU ini ya. PSU tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak. Coba baca putusan MK apakah menyinggung soal P3K, kan tidak ada. Betul. Betul. Coba baca di dalam amar putusan itu. Justru di amar putusan itu memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Iya. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Artinya apa? Saya kira begini. Bicara penegakan hukum ini bukan saja pada lembaga peradilan atau kita teman-teman penggiat hukum, misalnya seperti saya praktisi. Iya.
penegakan hukum itu ada juga di wilayah eksekutif. Artinya apa? Bicara P3K ini, saya kira pemerintah Kabupaten Parigi Motong juga wajib hukumnya untuk berbicara, menyampaikan problem. Kenapa tertunda? Sehingga tidak liar ini kemudian dipolitisir oleh orang-orang tertentu untuk kemudian sengaja mendiskreditkan salah satu pasangan, termasuk hari ini ya kita lihat sendiri bagaimana kemudian bersinar hari ini ya kita anggap terzolimi, dianggap dikait-kaitkan dengan persoalan PSU. PSU sangat tidak mendidik, bahkan kita tidak mengajarkan masyarakat kita untuk jadi cerdas. Saya kira itu pemain sangat penting. Kemudian saya berterima kasih lewat podcast ini. Kita himbau teman-teman untuk kemudian memahami lagi apa putusan Mahkamah Konstitusi, apa kemudian bicara P3K. Gitu. Ini kamar yang berbeda. Betul. Kamar yang berbeda. Kira-kira begitu pemain. Oke, Bang Ton. Selanjutnya mungkin bisa juga disampaikan terhadap publik bahwa sejauh mana penanganan tim pasangan calon ini dalam menyikapi soal isu hoax itu. Kemudian tadi kan sudah ada agenda untuk melaporkan. Kapan agendanya itu untuk jadi melaporkan selaku kemana? Ke Bawaslu? Iya, pastinya selaku penyelenggara pemilu dalam hal ini ada Kamar Bawaslu yang kemudian yang punya domain untuk kemudian melakukan penindakan atas laporan-laporan itu. Saya kira kita akan tempuh itu, dan kita tadi ditanya apa langkah-langkah yang sudah dilakukan tim bersinar. Kita lagi bentuk juga Satgas Anti Hoax juga, kira-kira begitu hari ini. Satgas Anti Hoax, iya kan? Biar kemudian ini teman-teman atau masyarakat yang kemudian hari ini tidak memfilter informasi, mungkin melalui teman-teman di bawah ini bisa sedikit menyampaikan bahwa keliru informasi yang Anda terima, begitu. Gitu. Jadi kita buat istilahnya Satgas ini apakah dia ada perwakilannya di setiap kabupaten akan dibentuk, di setiap kecamatan dibentuk? Atau segera kita sudah lagi susun formatnya di setiap kecamatan sampai dusun. Sekaligus kita bikin buat sebuah paralegal gitu. Paralegal ya? Buku sakunya kita buat sendiri, Pak. Berarti nanti tim kuasa hukum bersinar akan buat itu? Iya, kita akan lakukan TOT lah istilahnya, gitu kira-kira. Oke, Bang Ton, saya selanjutnya lagi mau tanyakan soal bagaimana soal anggaran yang hari ini lagi didengung-dengungkan oleh banyak pihak, bahwa dengan terjadinya PSU ini terlalu banyak menggelontorkan anggaran sampai miliaran rupiah untuk hanya karena PSU. Iya, saya kira gini. Kalau kita bicara itu siapa yang harus kita salahkan? Dalam ranah pemungutan suara ulang, siapa yang harus kita salahkan? Nah, tapi fakta hukumnya hari ini melalui badan peradilan yang namanya Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukan pemilihan kembali. Artinya apa? Harusnya penyelenggara sudah menyiapkan dana cadangan sebelumnya untuk kemudian menjaga jangan sampai ketika mereka lalai terjadi hal yang kemudian hari ini pemungutan suara ulang harusnya sudah siap dengan anggaran yang ada, begitu menurut saya, Pak. Iya, karena banyak pihak mengatakan bahwa 32 miliar itu bukan anggaran yang sedikit. Kalau kemudian itu digelontorkan untuk misal pembangunan infrastruktur dan sebagainya, itu sangat banyak sekali lah. Begitulah. Jadi begitu tanggapan publik saat ini kan, terkait dengan PSU ini kan. Jadi gini pemain, suka tidak suka, mau tidak mau, proses pemilu ini wajib untuk dilaksanakan karena ini amanat undang-undang juga, Pak. Ini adalah amanat undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan biar ada, tentu melalui proses pemilu. Nah, harusnya memang kembali lagi bahwa penyelenggara harus berbenah diri, introspeksi diri, lebih profesional dalam menjalankan pemilu ini. Dan ini juga kemudian mewarning teman-teman ke depan ketika merekrut penyelenggara ini lebih selektif,
Sehingga sebuah keputusan-keputusan yang diambil teman-teman penyelenggara itu betul-betul berpedoman atau berasas pada asas hukum itu sendiri. Sehingga tidak ada celah kemudian dilakukan hal-hal yang sifatnya pemungutan suara ulang. Akhirnya kan itu. Iya, betul. Artinya yang digugat kemarin, coba kita lihat siapa yang digugat. Betul. Yang digugat ini kan penyelenggara. Betul. Bahwa keputusan mereka untuk memenangkan salah satu paslon itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu bukan semerta-merta dibatalkan tanpa melalui proses pengujian. Ya. Seluruh alat bukti yang diajukan oleh pemohon itu diajukan di dalam peradilan yang namanya Mahkamah Konstitusi. Sehingga hakim memutus bahwa ada kekeliruan, ada kekesalahan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara mengakibatkan harus wajib untuk dilakukan pengulangan proses pemilu. Dan ini sangat demokrasi, harus kita hargai. Kita harus bergembira bahwa negara hadir di Parigi Motong untuk memastikan memberikan perlindungan terhadap siapapun menjadi peserta, bukan saja Samba Nizar, ya, betul. bukan saja bersinar, tetapi siapapun. Tidak menutup kemungkinan misalnya Bapak Main mau mencalonkan ke depan, ada penyelenggara yang ugal-ugalan, negara mempersiapkan, ada sarana yang dipersiapkan oleh negara, uji ini nggak benar nih. Betul. Makanya kembali lagi kita harus hormat terhadap teman-teman yang paham atas demokrasi, yang paham atas bahwa negara kita adalah negara hukum, semua ada saluran yang diberikan oleh negara, maka mereka melalui wadah ini. Ya, ini yang sebenarnya harus diapresiasi, bukan sebaliknya dilakukan karakter assassination terhadap salah satu pasangan calon tersebut. Saya kira ini tidak mendidik pemain. Berarti memang harus pada perbaikan juga dalam ini tubuh KPU itu makanya sendiri, saya bilang ini adalah sebuah kritik. Saya berbicara sebagai masyarakat untuk kemudian mengkritik penyelenggara lebih profesional lagi dalam menjalankan pemilu sehingga semua hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa diantisipasi. Nah, dampaknya kan sangat besar. Misalnya begini, hari ini penyelenggaraan pemerintahan ini mungkin agak sedikit terganggu dengan adanya kemudian mohon maaf ya, PSU masyarakat yang tadinya mau pergi berkebun, dia wajib lagi untuk memberikan hak suaranya di TPS pada tanggal yang ditentukan. Tanggal 19. Ya, 19. Saya kira ini juga ya, makanya saya sampaikan tadi bahwa ke depan ya kita harapkan bahwa penyelenggara pemilu itu betul-betul orang yang kredibel, profesional. Bukan hari ini kita katakan bahwa ini tidak profesional, tetapi kemudian putusan hukum ini yang membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar, kita baca putusan hukum, kan gitu. Karena PSU kali ini adalah sejarah pertama kali terjadi di Parigi Motong. Betul. Bukan saja satu TPS pemain, tapi secara signifikan, secara keseluruhan. Itu dia, karena dilakukan, ini secara keseluruhan, makanya ini adalah sebuah sejarah baru untuk kita ini. Parigi Motong. Betul. Ibarat kalau saya contohkan pemain PSU ini ya, ini biar sederhana saja kita diskusi nih pemain ya. Ini ibarat orang lomba lari udah sampai start, kemudian ditarik ke garis start awal lagi. Berarti yang memimpin jalannya lari tadi ada kekeliruan. Kan gitu. Sehingga dilakukan pengulangan kembali. Begitu kira-kira sederhananya pemain. Betul sekali. Seperti orang main bola ini, dia ada sumpritan ini, pelanggaran sedikit ini. Kira-kira harus ada tandangan bebas lah begitu untuk. Kira-kira kalau begitu. Kita analogikan ke permainan bola. Siap. Oke, Bang Ton, kita rehat sejenak. Siap. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Oke? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan SKM MKes, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, mengajak kita semua untuk bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dengan rendah hati kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2025 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan mulia telah datang membawa lentera cahaya yang menyapu gelapnya dosa. Sebelum fajar pertama Ramadan menyapa, izinkan saya mengulurkan tangan seraya memohon maaf atas segala luka yang mungkin pernah tergores oleh ucap dan sikap. Saya, Muhammad Zubair, selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Motong, mengajak kita semua untuk bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dengan hati yang bersih dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2025 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Ton, kita masuk pada closing statementnya Pak Ton terkait dengan soal isu hoax ini bagaimana? Ya, terima kasih Pak Main. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih diundang di ruang tamu podcast pada malam hari ini. Kembali lagi saya melalui ruang tamu podcast menghimbau terhadap teman-teman seluruh masyarakat Kabupaten Parigi Motong untuk kemudian tidak semerta-merta menerima informasi yang sifatnya hoax tadi. Karena sekali lagi yang kita pahami hoax ini adalah berita bohong atau menyesatkan terhadap khalayak umum. Iya. Sehingga betul-betul kembali lagi kaitan dengan informasi apalagi namanya P3K, Iya. itu sama sekali tidak ada hubungan dengan PSU. pemungutan suara ulang. Iya. Pemungutan suara ulang adalah perintah undang-undang. Pengangkatan calon pegawai negeri adalah undang-undang yang diatur oleh Menpan RB ya. Menpan RB. Iya, betul. Begitu kira-kira. Saya kira cukup jelas kita pahami bersama itu, Pak. Ya. Cuma ya kita tidak tahu ada pihak-pihak yang sengaja mempolitisir, kemudian ini jadikan bahan gorengan. Tetapi saya kira kembali lagi masyarakat kita cerdas juga menyikapi ini, sehingga bisa kemudian memilah mana berita hoax, mana yang tidak. Ya, mudah-mudahan ya. Melalui podcast ini teman-teman sadar akan menggunakan media sosial, kemudian bijak menggunakan media sosial sehingga lebih hati-hati dalam menerima informasi atau menyebarluaskan informasi, gitu kira-kira Pak Main. Oke. Terima kasih Bang Ton. Ya. Kita sudah kurang lebih 30 menit berbincang-bincang dalam ruang tamu podcast, dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah menerima, sudah bisa menghadiri undangan kami di ruang tamu podcast. Siap. Dan saya Abdul Main mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.